Dan kita masih akan melihat lempar-melempar statement, lempar-melempar isu, bahas-membahas tentang sesuatu yang mungkin tidak terjadi, tapi setelah dibahas ini bisa mengompori seseorang untuk melakukan sesuatu itu tadi. Maka jika itu terjadi, akankah Profesor Denny ini akan dikenakan pasal menyebarkan berita bohong, dan akankah dia bisa saja nanti akan dibui? Maka saya pikir sih ini hanyalah sebuah manuver politik yang memang sengaja dilontarkan, walaupun ini adalah satu hal yang maka kita akan lihat selama beberapa minggu depan hal ini akan dilupakan, kecuali jika kembaran saya ini Denny Indrayana yang seorang peramal juga, akhir-akhir meramal soalnya. Meramal putusan MK yang akan mengabulkan pemilu proporsional tertutup. Ternyata tidak terbukti atau ramalannya meleset. Jadi ramalan Pak Haji Denny atau Profesor Denny Indrayana ini ternyata meleset. MK baru saja memutuskan dan memberikan keputusan bahwa pemilu tidak ada alasan untuk dijadikan proporsional tertutup kembali, dan ini dianggap sebagai sebuah kemunduran. Maka jika itu terjadi, akankah Profesor Denny ini akan dikenakan pasal menyebarkan berita bohong, dan akankah dia bisa saja nanti akan dibui? Kalau dibui saya pikir kayaknya enggak lah, karena secara hukum apa yang dilakukan ini tidak melanggar hukum karena dia seorang profesor hukum. Jadi saya pikir dia akan tahu cara untuk memilih diksi dan kata-kata yang tepat. Dan apa yang disampaikannya masih dalam koridor hukum yang kalau ini sampai akan disidangkan, banyak hal yang ya pasti akan diperdebatkan dan butuh seorang yang lebih sakti daripada beliau untuk bisa menempatkan beliau di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akankah Mahfud MD mau melakukan? Saya pikir tidak, mengingat hubungan pribadi di antara keduanya. Saya pikir sama seperti pendapat saya kemarin, ini hanyalah sebuah akrobat politik yang ya kita nikmati sajalah di tahun politik seperti ini. Tapi yang pasti, sumber yang tadinya itu diklaim menjadi pembisik akan apa yang sudah dikatakan selama ini akhirnya terbukti tidak kredibel. Apa yang dikatakannya ini tidak terjadi dan terbukti sebaliknya. Sehingga boleh kita katakan jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Denny ini banyak yang juga tidak kredibel juga karena salah dari sumber, mengutip sumber yang salah. Betulkah jika kita beranggapan atau menduga seperti itu? Menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Maka akankah hal tersebut dipermasalahkan saat sumber tidak kredibel dan orang-orang ini terus kemudian dikecoh dengan berita yang ada? Tapi saya pikir itu tidak jadi soal. Karena betul atau tidaknya tidak penting. Yang penting adalah awareness atau spotlight yang ada saat berita tersebut dilontarkan. Dan ini sepertinya saya duga adalah tujuan utama dari sesuatu ini tadi disebarkan. Tujuannya untuk menimbulkan awareness dari kubu Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan yang memang tergerus popularitasnya dan agak kurang bersuara akhir-akhir ini. Apalagi saat kita sedang membuat konten ini, adanya sebuah panggilan dari KPK kepada Menteri Pertanian Yassin Limpo untuk datang dan dimintai keterangan tentang kasus korupsi yang diduga ada dalam kementerian yang beliau pimpin ini. Sehingga Nasdem yang saat ini menjadi motor penggerak dari Koalisi Perubahan ini seperti sedang disasar setelah Johnny G. Plate, kali ini Menteri Pertanian Yassin Limpo. Akankah ini adalah sebuah manuver politik ataukah memang sebuah penyelidikan yang memang berlangsung lama dan kebetulan terjadi pada partai yang menjadi penggerak Koalisi Perubahan ini? Tapi yang pasti Profesor Denny ini bisa melontarkan dengan leluasa karena beliau ini nggak ada di Indonesia. Beliau ini ada di Melbourne sana, dan walaupun dari pihak MK di sini mengajukan sebuah keberatan yang ditujukan kepada perusahaan advokasi yang ada di Australia sana yang dianggap Profesor Denny ini melanggar kode etik, maka saya pikir sih ini hanyalah sebuah manuver politik yang memang sengaja dilontarkan, walaupun ini adalah satu hal yang sulit akan diproses secara hukum karena memang tidak melanggar hukum sama sekali. Maka kita akan lihat selama beberapa minggu depan hal ini akan dilupakan, kecuali jika ya Denny Indrayana ini akan melontarkan pendapat atau ramalan yang lainnya seperti Denny Darko yang akan menimbulkan satu kegegeran di masyarakat. Apa kira-kira ramalan dia yang berikutnya? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Dan untuk semua orang yang menonton ini sebaiknya hal tersebut jangan terlalu ditanggapi secara serius dan ketakutan karena bisa saja di tahun politik hal-hal seperti itu wajar adanya. Saya melihat bahwa apa yang akan terjadi antara Mbak Puan dan Mas AHY ini jika ketemu, maka ini akan berimplikasi kepada aksi-aksi dari Denny Indrayana yang berikutnya. Jika ternyata dicapai kesepakatan, maka kita akan tahu Denny Indrayana ini akan berhenti membuat pernyataan yang akan menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang di Indonesia. Tetapi jika hal tersebut tidak
tidak disepakati, maka saya pikir apa yang terjadi kemarin ini baru pembukaannya saja. Akan banyak hal-hal yang akan bisa dilontarkan, apalagi sepanjang beliau ini bisa di Australia sana dan melontarkan pendapat ke Indonesia. Tapi sama seperti kasus yang menimpanya dulu, Indonesia ini nggak akan pernah lupa apa yang sudah beliau katakan kemarin dan kenyataannya ini seperti apa. Untuk para pendukungnya mungkin berpikir, karena kemarin Profesor Denny ini mengatakan hal tersebut, makanya apa yang terus kemudian ditakutkan ini tidak terjadi. Yang saya pikir nggak semudah itu. Karena keputusan dari MK tentu saja melewati persidangan yang panjang. Dan jika memang itu betul, maka sebenarnya malah akan lebih berbahaya. Artinya, satu dugaan bahwa Denny Indrayana membocorkan keputusan MK sebelum itu dibuat dan dipublikasikan, maka ini akan jadi satu hal yang sangat serius yang malah akan berakibat kepada bui itu tadi. Kalau ternyata nggak kejadian, ini malah lebih aman. Sebenarnya ya, yang tidak aman adalah reputasi dari Denny Indrayana yang saat ini mencalonkan dirinya menjadi salah satu wakil rakyat. Akankah kalian memilih Denny Indrayana? Dan kita masih akan melihat lempar-melempar statement, lempar-melempar isu, membahas tentang sesuatu yang mungkin tidak terjadi, tapi setelah dibahas ini bisa mengompori seseorang untuk melakukan sesuatu itu tadi. Ini masih akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Betul sekali, tahun politik ini akan sangat meriah dan akan diwarnai dengan berita-berita yang kita akan pertanyakan kebenarannya. Tetapi di era post-truth sekarang ini, hal tersebut tidak jadi berarti lagi, karena yang paling penting dari berita itu adalah kegaduhan dan juga keonaran yang tercipta oleh berita itu. Apakah betul atau tidak, selama riaknya ini terjadi dan orang membicarakan, maka atensi orang akan menjadi kepada hal-hal yang terasosiasi dengan berita itu tadi. Dan ini hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan popularitas. Jika ternyata hal tersebut dianggap negatif, akan lebih mudah membuatnya positif daripada mengenalkan sesuatu dari tidak diketahui sampai dikenal oleh orang. Maka dari itu, hati-hati dalam mencerna berita, karena apapun yang kita dengar bisa jadi hoax, tapi juga bisa jadi sesuatu yang nyata. Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Akan ada berita apa lagi yang akan dimunculkan? Baik dari Denny Indrayana, dari Denny Darko, atau dari pihak yang lainnya, dan akan seperti apa tahun politik 1 tahun ke depan. Terima kasih untuk kalian yang selalu mengikuti berita yang saya sampaikan, dan maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.